ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih Kabupaten Bandung berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Oleh karena itu, saya mendukung sepenuhnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri yang telah bertindak secara terukur dengan melakukan penegakan hukum, menetapkan sebagai tersangka, dan melakukan penahanan terhadap pelakunya, yaitu Saudara Bahar Smith. Bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan ruang demokrasi kita dicemari oleh ujaran-ujaran kebencian, hate speech, kabar bohong, false news, dan intoleransi. provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang, ada batil, bukan yang hak, ada batil. Ingat, kita ABF, warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Jadi tersangka dan ditahan Habib Bahar, jangankan di penjara, mati saya saja tidak takut. Polda Jawa Barat resmi menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap Habib Bahar pada Senin 3 Januari malam. Pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu ditetapkan tersangka atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan dalam sebuah video ceramah di Bandung beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Kasus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, mengatakan tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang sah yang mendukung penetapan Bahar Smith atau BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS menjadi tersangka, kata Arif di Mapolda Jabar seperti dikutip Antara. Penetapan Bahar sebagai tersangka dilakukan Polda Jawa Barat setelah memeriksa sebagai saksi pada Senin siang. Tim gabungan penyidik Polda Jabar tidak hanya memanggil Bahar Smith, namun juga pria berinisial TR yang disebut sebagai pengunggah video YouTube yang menjerat sang penceramah. Polda Jabar juga menetapkan TR sebagai tersangka. Bahar Smith diperiksa oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pengamat sosial politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB, Rudi S. Kamri, angkat bicara mengenai kasus Habib Bahar bin Smith yang kini telah ditangani polisi. Melansir wartaekonomi.co.id di jaringan suara.com, Rudi S. Kamri mengapresiasi Polda Jawa Barat yang menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka penyebaran hoaks. Rudi menilai langkah Polda Jabar berhasil mengecoh Habib Bahar dan kuasa hukumnya. Saya acungi 2 jempol untuk Polda Jabar karena membuat strategi yang tepat, ujar Rudi pada Jumat 7 Januari 2022. Rudi menjelaskan alih-alih soal masalah dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Polda Jabar melakukan manuver berbanding terbalik dengan yang disiapkan pihak Bahar bin Smith. Mereka yakin bahwa penetapan tersangka itu karena masalah dengan Jenderal Dudung, padahal menterinya berbeda. Itu patut diapresiasi selanjutnya. Tak hanya itu, Rudi juga menilai bahwa Bahar bin Smith dan kelompoknya salah langkah. Menurut Rudi, hal tersebut diperkuat dengan narasi yang kerap dilontarkan Bahar bin Smith terkait langkah Jenderal Dudung dengan kelompoknya. Saya rasa Bahar ini terlalu percaya diri karena menganggap masalah dengan Jenderal Dudung, kata Rudi. Rudi pun mengacungkan jempol atas strategi Polda Jabar dalam menangani kasus Habib Bahar bin Smith. Ia menyebut hal ini merupakan kemenangan dari pihak penegak hukum. Jadi ini merupakan kemenangan dari penegak hukum kepada mantan residivisi tersebut, pungkas Rudi.